mati tatimu sholihat alladzi jama'ana fi hadhihi lailah fi majlisana al-mubarakah insyaallah. Sanian, assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du. Puja yang menjadi penghias rasa beserta puji yang menjadi penghias hati, marilah kita tetap panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah mengenankan atau memberi izin kepada kita sehingga kita bisa berjumpa lagi di Zoom meeting kelas fikih wanita di pertemuan yang ketiga. Insya Allah masih sama dengan semangat yang membara seperti pertemuan semula. Seperti pertemuan pertama ya bunda-bunda, insya Allah masih pada semangat. Izinkan saya untuk membacakan susunan acara. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada materi yang akan langsung dibawakan oleh Ustazah kita, Ustazah Fauzia Habibah, LC, Al-Hafizah. Kemudian yang ketiga ada sesi tanya jawab, dan yang keempat penutupan. Baik, supaya mempersingkat waktu, alangkah baiknya kita buka kelas fikih kita dengan bacaan Ummul Qur'ah atau Ummul Kitab, yakni dengan bacaan Al-Fatihah. Ala hadihiniyah wa ala kulli niyatin sholihah fi barakati Ummul Qur'an Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik, alhamdulillah kita telah melewati acara yang pertama itu pembukaan. Mudah-mudahan dengan dibukanya dengan membaca Ummul Qur'an menjadikan kelas fikih kita jadi barokah dan dilancarkan sampai akhir. Baik, supaya tidak memperpanjang waktu saya berbicara, kita langsungkan saja mulai materi kita, yaitu yang akan disampaikan langsung oleh Ustazah kita, yaitu Ustazah Fauzia LC LC Al-Hafidhah. Kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaifa halukunna akhwat wa ummahatillah? Apa kabar semuanya? Alhamdulillah ana bi khair, wa kaifa haluk ya ustazah? Alhamdulillah ana bi khair. Cek suara dulu ya. Masya Allah di sini cuaca lagi Masya Allah. Suara saya jelas nggak? Jelas, tapi agak sedikit nyambung. Ya, alhamdulillah. Kalau belum jelas nanti cari tempat lain. Ya. Sehat semua ya. Alhamdulillah, syukran Ustazah Ani sudah membuka kelas kita. Sama-sama saja. Ini alhamdulillah kita masuk ke pertemuan ketiga ya. Insya Allah semangatnya juga seperti semangat di awal ya. Yang mana kita niatkan kita masuk ke kelas ini untuk apa? Untuk paham pada ilmu agama ya, karena dalam hadis yang sudah kita bahas sebelumnya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin" ya. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuk dirinya, yufaqihu fiddin, maka Allah akan pahamkan dirinya dalam agama. Jadi terus berhusnudzon kepada Allah. Ketika Allah berikan taufik dan hidayahnya kepada kita, kita klik Zoom, oh ini adalah keinginan Allah agar kita bisa paham dalam agama, gitu ya. Saya biar nggak memperpanjang waktu ya, kita langsung melanjutkan materi kita pekan ini. Saya izin share screen. Yang lainnya udah pada punya kitabnya atau udah download atau apa? Kitab Safinah udah punya semua atau masih ada yang belum nih? Ada yang punya, nggak apa-apa, nggak usah malu ya. Udah punya semua atau
Belum. Uhti siapa? Uhti Isti belum punya. Belum. Iya, belum punya. Kalau belum punya, nggak apa-apa. Pekan depan harus punya ya. Jadi Insya Allah minimal kita harus Ustazah. punya catatan. Nah, kalau ada sebagian akhwat, ada yang cari di Shopee yang udah terjemah boleh ya. Yang penting kita punya pegangan ya. Ketika kita ditanya tentang sesuatu, nih ada catatannya ya. Nah, Baik Ustazah. kita mulai. Ya, barakallahu fiki. Ya, seperti biasa mungkin ya, insya Allah kita membahas materi, nanti setelah itu ada sesi tanya jawab. Ya. Nggak bisa share screen ya, sebentar. Ya, Ustazah Ani. Halo Ustazah Ani. Ustazah Ani, kedengar nggak? Dewi Akhwat, Afwan, ini ada gangguan sedikit. Nggak bisa share screen. Mungkin ada yang bisa. Ustazah Ani bisa share screen nggak, Ustazah? Animan tengah nge-PDF saja, maaf. Oh, pakai PDF. Yang pakai PDF, Uti Aam mungkin pakai PDF nggak? Tunggu sebentar, Akhwat ya. Ada sedikit gangguan ini. Ini Uti siapa? Udah kirim di layar? Uti Ratih, bisa Uti? Udah saya jadiin host ya. Bentar. Uti Nurati, Barakallahu Fiki. Ini Masya Allah beberapa hari ini HP-nya lagi bermasalah. Jadi beberapa chat nggak bisa kebuka ya. Qadar Allah. Masya Allah. Jadi yang sakit itu bukan badan aja ternyata ya. HP pun bisa. Uti Nurati bisa ya? Masya Bisa, Ustazah. Allah. Ini Baik. udah terlihat, Ustazah. Jazakillah. Nah. Oke, boleh digeser lagi? Halaman. Ya, Masya Allah. Coba. Halaman. Apa ya? Uti Nurati masih ingat kemarin? Kemarin udah babul busal Mandi ya. besar. Mandi Surudul busal. besar ini. Mm-mm. Bawahnya lagi Uti. Hidup. Ini. Syurutul wudu kalau nggak salah ya. Syarat wudhu ya. Mm-mm. Nah ini. Baik, ini akhwat mungkin kenapa pakai tulisan Arab? Ini nggak apa-apa, kita sambil belajar bahasa Arab ya, sambil. Karena kita sebagai seorang muslim wajib ya. Kenapa kita harus belajar bahasa Arab? Karena kita seorang muslimah. Ya, nggak apa-apa dikit-dikit. Mungkin bisa digedein layarnya Uti. Dari layar saya aja. Nggak bisa ya? Oh, dari saya ya, oh. Masya Allah. Taib. Masya Allah. Bentar, udah. Yang lain terlihat ya layarnya? Udah ada? Alhamdulillah terlihat Ustazah, jelas. Terlihat. Gak ada suaranya ya? Ya, siap-siap. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bun Dawid ada suaranya, Bun? Ada ya, Bismillah. Kita masuk bab selanjutnya itu syurutul wudu'i. Nah, kalau dari katanya pasti udah ngerti ya, apa syurut? Syarat ya. Jadi kalau kita mau wudu harus ada syaratnya ya. Kayak misalkan kita mau keluar negeri, kira-kira syaratnya apa? Biasanya ada paspor ya. Kemudian harus harus sehat misalkan ya dan sebagainya. Begitupun ketika mau wudhu ya. Kalau kita ulang dulu wudhu kemarin, insya Allah sudah pada ngerti ya. Yang mana sudah kita bahas tentang furudul wudhu yang 6, kemudian juga yang mana yang minimalisnya gitu harus tahu ya, karena kadang kondisi kita tidak memungkinkan untuk melakukan yang sempurna, maka yang minimalis ya. Kemudian juga sudah membahas tentang air yang dipakai
untuk berwudu, yang boleh dipakai untuk berwudu. Kemudian juga tentang mandi besar, betul? Nah, sekarang syurutul wudu. Syarat-syarat wudu. Kalau kita mau wudu ada syaratnya. Apa itu? Faslun. Nah, di sini kalau dalam Safina ada fasl. Fasl itu kalau dalam bahasa Arab artinya kelas ya. Jadi ada pengklasifikasian. Ini membahas apa? Dan ini uniknya kitab Safina itu ringkas. Jadi cuma poin-poin aja. Gitu ya. Tapi bukan berarti tanpa dalil, enggak ya. Jadi para ulama tidak langsung menyebutkan dalil karena untuk kita yang masih baru belajar kalau langsung disuguhin dalil kan bingung gitu ya, maka para ulama meletakkan fikih ini dengan poin-poin saja gitu ya. Baik, di sini sebelum kita masuk ya, mengingatkan bahwasanya dalam fikih itu luas ya, kita harus berlapang dada ketika ada perbedaan karena memang fikih itu banyak perbedaannya ya. Misalkan dari madhab Imam Syafi'i, misalkan atau Imam Abu Hanifah, Imam siapa lagi? Hambali, Imam Maliki gitu ya. Jadi harus berlapang dada, kok saya beda ya. Tapi kalau ada dalilnya yang kita pahami dan kita kita temui ya, ikuti nggak apa-apa gitu ya. Nah, jadi harus logowo ya, kok beda ya. Tapi kalau kita hafal dalilnya, ternyata ada beberapa dalil kita harus terima ya. Gitu. Mau ngambil yang mana boleh, silahkan. Baik. Syurutul wudu ya, ada berapa? Syurutul wudu'i asyaratun ya, syarat-syarat wudu itu ada 10. Jadi kalau kita mau wudu ada syarat yang pertama apa? Al-Islamu, yaitu harus Islam ya. Kenapa harus Islam? Ya, jadi kalau kita mau wudu harus Islam, kalau nggak Islam ya nggak sah wudunya. Contohnya misalkan ada orang kafir yang non muslim, saya pengen wudu, kira-kira diterima nggak wudunya? Enggak ya, ngapain wudu gitu ya. Maka orang yang wudu itu harus Islam dulu. Kalau yang non muslim, yang kafir misalkan ya, baik itu Nasrani atau Yahudi, maka tidak sah wudunya. Itu insya Allah mudah ya dipahami. Kemudian yang kedua, atau tadi dalilnya dulu ya, lihat di bawah sini, li anar kafiru laisa ahlan lil ibadah ya, katanya bahwa sesungguhnya orang kafir itu enggak ahli atau bukan orang yang diterima ibadahnya. Kata Rasul dalam hadis, dalam Al-Quran, wa may yabtaghi ghairal Islam madina fala yuqbala min, ya, barang siapa yang berharap sesuatu selain agama Islam, maka fala yuqbala min, maka tidak akan diterima pahalanya. Bukan hanya wudhu aja ya, ketika lihat dalil ini dalam surah Ali Imran ayat 85, bukan hanya hal wudhu saja gitu ya. Begitupun orang kafir, mereka nggak percaya sama Allah, mereka nggak percaya, mungkin ada yang percaya sama Allah tapi nggak percaya sama Rasulullah misalkan ya, mereka nggak disebut orang Islam. Mereka misalkan sholat tetap nggak diterima sholatnya, atau mereka sodakoh sebanyak apapun misalkan ya, mereka tetap nggak diterima karena berkenaan dengan dalil yang terdapat pada surah Ali Imran ayat 85 gitu ya. Cukup mungkin ya. Yang kedua, wa tamyiz ya. Tamyiz itu artinya dari kata mayyaza, itu bisa membedakan. Atau tamyiz di sini kalau dari definisi ilmu fikih yang disebut dengan tamyiz, dia tuh belum balik. Kalau balik kita udah tahu ya ciri-cirinya. Kalau laki-laki misalkan dia udah ihtilam, udah mimpi basah karena umur 9 tahun, atau dia udah umur 15 tahun ya, atau perempuan karena udah haid, berarti udah balik ya, atau pada usia 9 tahun mimpi basah misalkan ya. Kalau tamyiz dia belum masuk pada usia tersebut atau belum pada ranah balik. Maka bagaimana disebut tamyiz itu? Ketika dia bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Minimal misalkan, oh tahu wudhu itu membersihkan misalkan ya. Atau dia ciri-ciri tamyiz ini ketika dia udah bisa makan sendiri, nggak disuapin ya, atau udah bisa cebok sendiri. Nah, biasanya kalau anak-anak, kalau di sini sih usia 6 atau 7 tahun ya, atau tergantung ya. Kalau laki-laki sekitar 7 tahun udah bisa cebok sendiri, sudah agak mandiri misalkan ya. Kalau perempuan mungkin agak lebih awal, kadang 5 atau 6 tahun. Ini dinamakan dengan tamyiz. Jadi kalau dia udah tamyiz, maka diterima wudhunya. Kalau belum, misalkan masih disuapin ya, atau masih pakai popok. Ini disebut tamyiz apa enggak nih?
Enggak ya. Nah, gitu ya. Jadi tamyiz itu dia yang termasuk tamyiz ciri-cirinya dalam ilmu fikih ketika dia sudah bisa makan sendiri atau cebok sendiri gitu. Kemudian syarat yang ketiga, wan naqa'u 'anil haidi wan nifasi. Ya, Uhti Rati nggak apa-apa untuk dalilnya saya baca apa namanya? Fokus di poin-poinnya aja Uhti ya, nggak apa-apa. Fokus di poinnya saja. Nah, syukran. Yang ketiga, wan naqa'u 'anil haidi wan nifas. Syarat ketiga dalam wudhu yaitu wan naqa'. Naqa' itu harus bersih dari haid dan nifas. Artinya kalau orang haid atau nifas mereka wudhu sah nggak wudhunya? Sah nggak wudhunya? Enggak. Kenapa nggak sah? Kenapa Karena nggak sah? nggak bersih dari haid Nggak dan apa? Sih. Nggak bersih. Karena tidak bersih Kalau dari misalkan dari kalau haid dan wudhu nifas. itu, kalau wudhu ngehilangin hadas kecil apa hadas gede? Hadas Hadas kecil. kecil. Hadas kecil. Kalau haid hadas gede, hadas kecil. Besar. Nah, Besar. Ya, makanya nggak mungkin menghilangkan hadas besar dengan wudhu. Maka percuma gitu. Bahkan ada sebagian ulama yang mengharamkan kalau orang haid berwudhu. Ya, dia mau ngapain wudhu biar dapat pahala nggak akan dapat pahala. Tapi kalau di sini mubah-mubah saja silahkan. Kalau niatnya litabrid itu biar ngadem nggak apa-apa. Atau memang udah kebiasaan saya tuh kalau apa masuk kamar mandi pasti pengen wudhu padahal lagi haid, maka nggak apa-apa. Tapi kalau diniatkan untuk wudhu untuk menghilangkan hadas kecil, sebagian ulama berpendapat haram hukumnya gitu ya. Begitupun yang nifas. Yang nifas itu yang udah lahiran misalkan ya, sama ya, haid dan nifas sama-sama keluar darah di situ tidak diperbolehkan untuk wudhu atau wudhunya nggak sah gitu ya. Kemudian kalau dalilnya ada ya. Li'annahu idza qara'a 'alal wudu abtalahu. Nah, kira-kira gimana nih kalau misalkan kita lagi wudhu, misalkannya lagi wudhu baru muka atau baru udah tangan ya, udah tangan. Tiba-tiba datang haid, tiba-tiba keluar darah. Nah, maka secara otomatis udah batal wudhunya. Jadi nggak bilang, oh saya tadi udah wudhu, tapi pas lagi tiba-tiba datang haid, maka secara otomatis batal wudhunya. Gitu. Begitupun nifas ya, lagi wudhu, tiba-tiba lahiran, ya udah batal ya, seperti itu. Insya Allah mudah ya. Kemudian yang keempat, wa amma yamna'u usulal ma'i lal basyarah. Kemudian syarat selanjutnya, jangan ada yang mencegah atau adanya yang mencegah sampainya air pada kulit. Ya, kemarin sudah misalkan apa yang mencegah sampainya air pada kulit, kayak perempuan biasanya mereka pakai foundation atau pakai krim yang biasanya kalau yang make up ya, ada waterproof atau juga ada eyeliner ya di mata, ada waterproof juga ya. Bahkan katanya lipstick juga ada yang waterproof. Nah ini kalau nggak sampainya air ya itu nggak sah wudhunya gitu ya. Kemudian di tangan kayak ada kutek ya, ada kutek atau ada apa lagi nih di tangan ibu-ibu ada terigu ya, kutek atau di kaki ada bekas nasi, ada bekas lem misalkan. Ini adalah yang mencegah sampainya air pada kulit, maka nggak sah gitu. Maka harus ketika mau wudhu pastikan di tubuh yang memang wajib dibasuh itu udah nggak ada sesuatu yang menghalangi sampainya air pada kulit. Gitu ya. Jadi yang keempat, kalau ada yang menghalangi sampainya air sampai kulit, maka itu tidak sah wudhunya. Gitu. Yang kelima, wa alla yakuna 'alal udwi ma yughayyirul ma. Kemudian tadi hampir sama yang keempat ya. Jangan sampai pada anggota tubuh kita itu ada sesuatu yang bisa merubah air. Kayak tadi misalkan di muka kita ada bedak tebal banget. Sehingga kan airnya akan warna apa nih? Yang asalnya bening jadi warna apa? Kalau udah cuci muka kita pakai bedak tebal, pakai berubah ya airnya jadi putih misalkan ya. Jadi putih atau habis dari mata tuh jadi hitam-hitam misalkan ini, maka merubah air tersebut, maka ini hampir sama kayak yang kedua ya. Jadi basuhan yang masih berubah airnya nggak dianggap wudhu gitu intinya. Yang keenam, wal ilmu
bifarodiyatihi. Kemudian syarat selanjutnya harus tahu bahwa wudhu itu hukumnya wajib. Bahwa kalau kita mau sholat harus harus wudhu, maksudnya gitu ya. Jadi kalau ada yang ditanya ngapain Anda wudhu misalkan, ya karena wudhu hukumnya sunnah misalkan ya, maka dia nggak sah wudhunya. Ya. Jadi yang keenam ini orang yang berwudhu harus tahu bahwa hukum berwudhu itu adalah hukumnya wajib atau fardu gitu. Jadi kalau anak kecil masih ditanya misalkan atau udah dewasa, ketika wudhu sering sih wudhunya suka wudhu tapi nggak tahu hukum wudhu tersebut apa. Hukum wudhunya apa sunnah atau hukumnya apa mubah, boleh enggak, maka dia tidak dianggap wudhu karena harus tahu bahwasanya wudhu itu adalah fardu. Kalau nggak wudhu maka nggak bisa sholat gitu ya. Kemudian yang ketujuh wa alla ya'taqida fardhan min furudihi sunnah. Kemudian yang ketujuhnya jangan sampai dia menekadkan sesuatu yang fardu ya, min furudihi dari fardu-fardunya wudhu tersebut sunnah. Maksudnya gimana? Contohnya, kalau cuci muka ya, kalau kita basuh muka hukumnya fardu apa sunnah? Fardu. Akhwat? Fardu ya. Nah, tiba-tiba dia ngeyakini bahwa cuci muka itu sunnah. Karena buat dia fardu itu kumur-kumur misalkan. Buat dia fardu itu mengusap cuci telinga misalkan ya. Nah, ketika dia meyakini sesuatu yang fardu sunnah, maka nggak sah wudhunya. Maka di sini maka wajib sekali kita tahu mana yang fardu kemarin ya. Yaitu yang fardu ada niat, kemudian juga basuh muka, kemudian usap kepala ya, tangan, kemudian kaki itu adalah fardu semua. Kalau meyakini sesuatu yang fardu sunnah, maka nggak sah wudhunya. Ulang lagi wajib ya. Ini biasa aja deh, ini mah sunnah, maka ini harus berbaharui. Kalau kita menganggap sesuatu yang fardu sunnah, ulangi lagi wudhunya, karena khawatir gak sah ya wudhunya. Kemudian yang kedelapan wal ma'u tahuru. Kalau kita wudhu, syarat selanjutnya harus menggunakan air yang suci. Ya, intinya kalau nggak suci maka nggak bisa dipakai berwudhu. Air yang suci seperti yang kemarin sudah disebutin ya. Jadi kategorinya kalau misalkan dia sedikit ya, kurang dari 216 liter misalkan ya. Kalau misalkan ada jatuh najis itu hukumnya suci apa najis? Kalau nggak berubah airnya. Kalau nggak berubah maka tetap suci. Kurang apa lebih Afwan? Kurang di 216 liter maka hukumnya najis ya. Nah, kalau di atas itu maka kalau misalkan ada najis dan tidak berubah, maka hukumnya suci. Maka kita harus tahu air-air mana yang suci. Maka pada pembahasan ini juga ini akhwat ya, biasanya ibu-ibu nih. Coba yang masih punya anak kecil biasanya nih, misalkan jangan sampai ya, misalkan kalau ada celana bayi ya. Afwan, Ustazah Ani bisa ini. Nah, nih misalkan kalau cuci baju ya, ini mungkin untuk umahat ibu-ibu yang masih punya anak kecil, ini harus dihindari ya. Jangan sampai ada celana anak kecil, ada pipisnya, ini ada najis misalkan ya, dimasukin ke mesin cuci, digabungin sama baju orang dewasa. Nah, itu airnya kurang dari 2 kulah atau lebih dari 2 kulah. Kalau air di mesin cuci ya ukuran sedang. Kurang ya? Kurang. Maka secara otomatis kalau kita memasukkan celana anak kecil yang ada air kencingnya, maka baju satu mesin cuci itu najis semua gitu. Hati-hati ya. Jadi ketika kita mau masukin ke mesin cuci nih, pilih-pilih dulu. Kalau ada najisnya harus dibasuh dulu sampai bersih ya. Atau dialirkan air kalau air kencing ya. Jangan sampai digabungkan dengan air satu mesin cuci ya, kotor semua, najis semua ya. Nanti kalau mau bersihin ya harus benar-benar dibilah semuanya karena jadi hukumnya najis gitu ya. Nah, ini hukum ke-8 atau syarat ke-8, ketika kita wudhu harus menggunakan air yang suci. Kalau nggak suci, maka nggak bisa wudhunya, nggak sah wudhunya, ya. Gitu.
Kemudian dalilnya dalam surah Al-Furqan ayat 48, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Kata Allah, dan telah kami turunkan minas sama'i dari langit ma'an, air tahura yang suci. Jadi semua air yang Allah turunkan ya, baik itu misalkan air itu banyak ya, ada yang dari sumur, kemudian mata air, ya bahkan air es. Pokoknya itu yang air-air tersebut hukumnya suci. Ya, air laut juga walaupun asin itu suci hukumnya ya. Begitu, itu bisa dipakai bersuci. Selanjutnya, boleh utir latih halaman selanjutnya. Nah, kemudian syarat wudhu selanjutnya adalah dukhulul waqti. Dukhulul waqti artinya masuk waktu. Untuk siapa? Ini harus kita pahami ya. Masuk waktu untuk siapa? Masuk waktu untuk orang yang daimul hadas. Daimul hadas itu orang yang beser. Besernya macam-macam ya. Contohnya misalkan kalau laki-laki kadang katanya suka keluar maaf ya, air kencing aja gitu ya. Atau kalau perempuan biasanya besernya itu atau daimul hadas, dawam hadas ya. Itu istihadah. Biasanya dia bukan waktu keluar haid tapi keluar darah. Itu namanya apa? Daimul hadas, orang yang beser atau keluar hadas terus gitu ya. Nah, ini kalau dia mau wudhu harus masuk waktunya dulu. Misalkan dia mau sholat duhur. Nah, dia tuh keluar darah. Biasanya keluar darah ini darah penyakit ya. Istihadah tuh darah penyakit. Jadi kalau haid itu kan darahnya keluar dari dinding rahim ya buat ngebersihin. Nah, kalau istihadah itu darah dari dalam rahimnya lagi. Nah, ini darah penyakit. Nanti insya Allah dibahas ya, bagaimana jenis darah haid, bagaimana jenis darah istihadah. Atau biar kita membedakan mana darah haid, mana darah istihadah. Nah, duhulul waqti, ini orang yang dawamul hadas ya, baik karena keluar air kencing terus, atau maaf ya, kayak tadi keluar darah dan sebagainya. Kalau dia mau wudhu harus masuk waktunya dulu. Contohnya dia mau sholat duhur, maka dia nggak bisa wudhu dari jam 11. Sedangkan duhur jam 12 misalkan. Maka dia mau nunggu waktu udah adzan misalkan baru wudhu. Jangan dari sebelum waktunya gitu. Kemudian harus buru-buru sholat. Nggak boleh nunggu imam dulu. Imamnya lama misalkan ya. Dia harus langsung sholat. Ya, jangan nunggu dulu. Jadi untuk yang daimul hadas tadi atau orang yang beser baik karena buang air kecil atau ada darah, ada istihadah, maka wudhunya itu harus masuk waktu sholatnya dulu. Nggak boleh sebelumnya. Yang terakhir syarat wudhunya adalah wal mualatu lidaimil hadas. Mualah kemarin sudah dibahas, mualah itu harus terus menerus. Jadi jangan ada jeda ya. Jangan ada jeda misalkan dia lagi istihadah, ya lagi istihadah, lagi keluar darah terus nih, tapi dia tetap wajib sholat ya. Lagi wudhu misalkan ya baru tangan, misalnya tiba-tiba ada tukang paket. Biasanya tak paketnya COD lagi ya. Kira-kira gimana? Ibu-ibu kalau ada paket langsung diterima apa lagi wudhu misalkan? Ditinggalin wudhunya apa nerima paket? Apa terusin wudhunya? Ngambil paket dulu, apalagi COD. Ya ini COD misalkan belum dibayar, takut si amangnya pergi misal. Nah ini kalau yang nggak daimul hadas, misalnya kita lagi sehat-sehat aja nggak apa-apa ya, nggak mualah. Asalkan jangan keburu kering. Kemarin misalkan kalau kita lagi sehat, kita baru cuci tangan misalkan ya, baru ngebasuh tangan, nerima paket dulu nggak apa-apa. Yang penting jangan keburu kering. Ya, tapi kalau yang daimul hadas, ya contohnya yang lagi istihadah, ini dia harus menyelesaikan wudhunya dulu. Kalau dia ngambil paket dulu, misalkan ngapain dulu, maka harus dari awal lagi. Itu ya bedanya untuk daimul hadas atau orang beser. Beser ini macam-macam ya. Ada kalau perempuan biasanya karena istihadah, tapi kalau laki-laki juga ada yang beser ini atau dawam hadas ini biasanya katanya keluar terus air air kencingnya gitu ya. Nah, ini hukum atau syarat-syarat wudhu ada 10 yang mana ketika syarat ini tidak terpenuhi maka tidak sah wudhunya. Begitu akhwati. Insya Allah kita sesi tanya jawab setelah pasal-pasal selanjutnya ya. Uti Nurati boleh digeser lagi. Yang nomor 10 yang mana Uti? Apa? Ini wal mualatu lidaimil hadas. Itu Uti?
Iya. Mualah itu harus Kadang, terus-menerus, jangan ada jeda, Uhti. Jadi kalau untuk yang beser tersebut, yang istihadah atau yang keluar air kencing terus, atau yang keluar buang angin terus misalkan ya, dia nggak boleh terjeda wudhunya. Ya, harus saat itu selesai. Beda kalau orang sehat. Kalau kita sehat biasa aja, nggak apa-apa terjeda sebentar. Yang penting nggak keburu kering gitu ya. Kalau misalkan keburu terkering tangannya karena kita pergi dulu kemana, maka harus dari awal juga kalau orang yang sehat. Gitu. Itu Uti Nurati. iya, Ustaz. Ya. Syukran, Baik. Ustaz. Silakan halaman selanjutnya Uti. Halaman 31. Nah, digeser sini ya. Baik, nawaqidul wudhu. Sekarang kita masuk apa-apa saja yang membatalkan wudhu. Ini penting banget ya, karena kita udah capek-capek wudhu, tapi ternyata udah batal. Berarti kalau batal boleh sholat apa enggak ya? Nggak boleh ya. Nah, ini harus tahu apa aja yang membatalkan wudhu. Nah, faslun sama ya. Jadi dalam Safina ini ada fasal. Fasal itu pemisah. Nah, waqidul wudhu'i ya yang membatalkan wudhu arba'atu asya'a. Arba'atun ada 4 ya, asya'a perkara. Kalau kita artikan pembatal-pembatal wudhu itu ada 4 perkaranya. Harus ingat ya, ada 4. Yang pertama, al-awwalu yang pertama, al-khariju min ahadis sabilaini min qubulin au duburin rihun au ghairuhu illal maniyah. Nah, yang pertama ada yang keluar, al-kharij itu ada yang keluar. Kalau kita belajar tajwid ada makharijul huruf ya. Al-kharij ada yang keluar min ahadis sabilaini dari 2 lubang. Nah, kalau sabi itu jalan. Jadi kita tuh punya 2 lubang ya. Dari mana? Min kubul. Kubul itu dari lubang depan, au duburin atau lubang belakang. Jadi kubul yang depan, dubur yang belakang. Kalau ada yang keluar dari salah satunya, maka batal wudhunya. Apa yang keluar? Misalkan rihun, ada keluar angin ya, atau apa bahasanya yang sopannya kentut ya, au ghairuhu atau selain dari rih, dari angin tersebut. Kan kalau manusia keluar angin ya itu ya. Au ghairuhu atau selain angin. Selain angin berarti yang biasa kita pagi-pagi atau sore ya, yang udah rutinitas kita itu pun membatalkan wudhu ya, mau BAK buang air kecil, mau BAB itu membatalkan wudhu, maka harus wudhu lagi. Ilal mania, kecuali mani. Nah, kalau keluar mani nggak wajib wudhu, tapi wajib apa? Atau nggak batal wudhu, tapi batal apa? Ini tapi dia harus mandi besar ya. Kalau keluar mani nggak batal wudhunya, tapi harus mandi besar gitu. Yang pertama ya, harus yang keluar dari 2 lubang, kubul atau dubur, baik itu angin atau sebagainya. Nah, kalau perempuan ya, nih kemarin ada pertanyaan tentang air madhi, ada wadhi, ada apa lagi? Ada mani. Kalau mani kita udah insya Allah tahu ya, kalau mani sesuatu yang keluar karena adanya syahwat ya, keluar itu ketika adanya syahwat. Adapun madhi nih, kadang ada yang ketukar ya antara madhi dan wadhi. Ya, Uti Nurati boleh nanya. Kira-kira madhi sama wadhi bedanya apa, Uti? Tahu, Ustaz. Apa ya? Kadang ketukar ya antara madhi dengan wadhi. Nah, ini saya kasih rumusnya akhwat ya. Kalau mani keluarnya pakai syahwat ya. Nah, kalau madhi, nah dari awal mim juga sama madhi, mani. Madhi dan mani. Jadi jangan dulu ke wadhi. Kalau mani keluar karena syahwat, kalau madhi itu keluarnya karena udah karena syahwat juga sebenarnya. Kalau apa bahasanya ya? Kalau mani udah di klimaksnya gitu puncak, kalau wadhi itu baru pembukaan syahwat. Ya misalkan ya anak perempuan karena lihat laki-laki, misal atau laki-laki karena lihat perempuan dan sebaliknya gitu ya. Lihat sesuatu yang bikin suka gitu. Nah, ini madhi, madhi ya. Hampir sama kayak hampir deket sama mani. Tapi nggak Pemisahnya sampai yang gimana? Nah, apa yang keluar? Ya, ada warna putih. Ada yang membedakan kata para ulama, warnanya putih. Ya, putih kemudian bening. Nah, putih dan bening gitu ya.
Itu madhi. Jadi dia keluarnya itu ketika akan keluar mani. Nah, atau sebelum keluar mani ada yang namanya madhi. Madi. Kira-kira bisa dipahami ya? Jadi madhi itu sesuatu yang keluar, cairan yang keluar karena ada syahwat, tapi belum puncak banget. Karena kalau udah puncak berarti itu namanya mani, ya. Gitu. Jadi mimnya dulu. Kalau madhi itu hampir dekat sama mani, tapi dia di bawahnya mani. Ada syahwat, ada keinginan, ada apa ya? Gitulah. Kemudian kalau wadi, nah beda dari wau ya, wadi. Kalau wadi itu yang cairan yang keluar disebabkan karena misalkan karena pikiran berat misalkan ya, karena banyak pikiran atau habis nggak bawa barang berat misalkan ya, atau biasanya juga keluarnya setelah kencing. Setelah pipis ya, maaf, setelah buang air kecil perempuan ada yang keluar. Nah, ini namanya wadi. Gitu. Jadi nggak ada sebab syahwat. Kalau madhi ada sebab syahwat. Kalau wadi nggak ada sebab syahwat. Bedanya apa? Kalau wadi itu airnya agak keruh kental, ya, warnanya keruh kental. Begitu akhwat. Nah, ini hukumnya apa? Hukum keduanya najis. Jadi kalau akhwat sekalian, maaf ya, sebagian remaja nih kalau akhwat ya, anak-anak perempuan biasanya udah terhipnotis dengan yang namanya apa nih? Film Korea, bener nggak? Mungkin Teh Ani ngalamin film Korea nggak, ini masih gadis ya? Ramai ya, sempat ramai misalkan. Biasanya yang dilihat anak perempuan, yang laki-laki atau perempuannya? Artis Koreanya, Teh Ani, boleh nanya nih. Laki-lakinya kan? Nah, kalau anak laki-laki biasanya lihat artis Korea yang perempuan atau laki-lakinya? Perempuan. Perempuan kan, makanya berarti udah ada timbul apa syahwat misalkan ya di sini. Ketika ada yang keluar biasanya udah normal sebenarnya ya. Tapi kalau kita seorang muslimah harus menjaga pandangan, kita harus diingatkan ketika ada anak-anak yang sukanya film Korea atau artis Korea harus diingatkan karena itu termasuk zina mata ya, waliyadzubillah. Nah, ketika melihat yang seperti itu ada timbul syahwat, wah cantik ya atau wah ganteng ya misalkan. Nah, keluarlah ada cairan itu makanya dimakan dengan madhi. Hukumnya najis. Kalau wadi itu yang tadi habis kencing atau habis bawa beban berat ya atau habis ujian ya. Wah, ini mahasiswi habis ujian keluar cairan ya yang dimakan dengan wadi. Keduanya najis, harus dibasuh. Ketika mau wudhu, maka ini tadi pembatal wudhu juga ya. Jadi kalau mau wudhu dicopot dulu gitu ya. Kalau pakai panty liner dicopot dulu, ganti celana yang baru, kemudian dibasuh dulu gitu. Nah, kalau keputihan masuknya yang mana nih kira-kira? Hah? Kalau madhi ada syahwat. Ya, kalau wadi karena beban berat. Mandi tadi harus mandi besar atau ganti? Sama-sama najis, Uti. Sama-sama najis. Kalau dia nempel di celana dalam, berarti ganti celana dalam, kemudian basuh kemaluannya gitu ya. Sama-sama najis kedua. Enggak. Yang mani besar, mani. Jadi beda kalau, maaf ya, kalau untuk mani itu dia keluarnya ada syahwat tapi sampai puncak gitu ya. Sampai mengeluarkan tenaga mengeluarkannya gitu. Secara penelitian seperti itu ya. Sedangkan nggak tahu ya. Kalau madhi nanti insya Allah para sahabat tuh pernah ada yang nanya gimana rasanya menikah. Ya pokoknya gitu nggak bisa dijelasin ya. Pokoknya kalau madhi itu nggak sampai keluarnya nggak sepakai tenaga, tapi ada yang keluar. Tapi gara-gara syahwat karena melihat lawan jenis ya atau apa gitu. Itu madhi. Jadi dari mim, madhi, mani berdekatan. Di atasnya mani, di bawahnya mani ada madhi. Di bawahnya madhi ada wadi. Itu biar bisa membedakan karena banyak orang-orang ketukar antara madhi dan wadi. Ya, saya ulangi lagi ya. Kalau wadi, ini harus paham sekali kalau wadi itu ketika biasanya setelah membawa beban berat atau habis pikiran berat atau kadang setelah kencing pun keluar. Ya, jadi nggak ada syahwat tapi tiba-tiba ada yang keluar ya, dan warnanya ada warnanya keruh dan kental gitu. Keduanya najis ya, sama-sama najis. Nah, kalau keputihan masuk yang mana nih kira-kira? Keputihan yang mana dong?
Wadi. Tapi kan kadang-kadang kita lagi diem aja, nggak lagi bawa barang apapun, tiba-tiba keluar, gimana dong? Nah, ini dalam ilmu, nah ini Kalau tanpa stres, sebab apapun, nggak ada stres juga nggak ada. Oh, gimana? Nah, ini dinamakan ada ya dalam fikih itu rutu batul farji. Namanya itu keputihan itu udah ada bahasa lain namanya rutu batul farji atau perempuan itu memiliki daerah yang memang basah, yang selalu basah. Tapi bukan wadi, bukan madi. Dia basah aja gitu. Nah, ini ada perbedaan para ulama. Ada yang mengatakan ya, yang mengatakan bahwa keputihan itu hukumnya suci. Ya, itu pendapat pertama. Tapi ada dari dalam mazhab Syafi'i pun beda-beda pendapat ya. Jadi kata imam ini suci, ada yang bilang enggak. Kalau bilang suci apa? Ada yang bilang suci sebagian mazhab Syafi'i, ada juga yang mengatakan najis. Nah, ada juga pembeda namanya dari kalangan mazhab Imam Syafi'i namanya Imam Romli. Al-Imam Romli mengatakan ada perbedaan ya. Kalau misalkan yang keluar itu tadi keputihan ya. Jadi memang Masya Allah perempuan itu unik ya, dari segi fisiknya pun unik. Dari segi apa psikolognya pun unik ya Masya Allah. Kalau misalkan yang keluar dari daerah luar itu maksudnya apa? Luar itu kalau kita jongkok, maaf ya, kalau kita jongkok ketika kita lagi istinja, lagi cebok, nah itu yang kepegang itu namanya zahir. Maka hukumnya suci. Kalau yang keluar dari daerah luar itu tadi yang kalau kita jongkok basah, misalkan kepegang, maka itu hukumnya suci. Tapi kalau yang keluarnya itu dari dalam banget, kerasa sama kita dari dalam itu maksudnya kalau kita jongkok nggak kelihatan atau nggak kepegang kalau kita cebok. Nah itu dihukumin najis. Jadi tergantung keluarnya dari mana. Kira-kira bisa dicerna akhwat, agak susah ya. Jadi rutubatil farji itu bahasa kita kayak keputihan ya. Jadi nggak ada sebab apapun tiba-tiba keluar aja. Nggak ada sebab apapun tiba-tiba keluar, kita lagi santai aja nggak mikirin apa-apa, nggak bawa barang berat, misalkan nggak habis kencing juga nggak, tapi tiba-tiba ada yang keluar, maka dibedakan kata Al Imam Al Romli, kalau misalkan yang keluar masih dari daerah luar aja maka dihukumi suci, maka nggak usah wudhu lagi, maka nggak batal wudhunya. Tapi kalau kerasa kok dari dalam banget, misalkan ya dari dalamnya itu kalau kita jongkok itu nggak kepegang, maka itu hukumnya najis. Berarti membatalkan wudhu. Gitu ya. Nah, ini kalau di sini maka mau ngambil yang mana? Suci atau najis? Kalau kita pengen ihtiyat tuh hati-hati ya, karena kita takut ya kalau najis, kalau kita kan nggak tahu dari dalam apa dari luar gitu kan, bingung. Tiba-tiba ada yang keluar, karena kita nggak bisa membedakan dari luar atau dalam misalkan. Maka untuk kehati-hatian, maka dianggap najis aja gitu ya. Karena kita nggak tahu dari mana keluarnya. Ya, kemudian nggak tahu ini bening atau apa ya, atau keruh misalkan ya. Karena kan kalau keputihan ini juga beda-beda kan, tergantung kondisi. Biasanya keputihan, jadi dia bukan wadi ya. Keputihan ini ada yang bening, ya kan? Ada yang bening, ada juga yang keruh, ada juga yang hijau. Benar nggak? Ini yang hijau biasanya karena infeksi biasanya. Kalau dalam kedokteran ada infeksi berarti si keputihannya warnanya hijau misalkan ya, maka kita nggak tahu ini dari bagian luar atau dalamkah. Kalau bingung ihtiyaton, maka kehati-hatian, maka anggap saja najis gitu ya. Tapi kalau kita yakin ini bagian luar kok, bagian luar vagina kita misalkan, maka dianggap suci saja gitu ya. Masya Allah ya. Gitu akhwati. Ini agak panjang ya. Jadi yang pertama, kalau ada yang keluar dari salah satu lubang, ya mau bau apa dari kubul atau dubur, baik itu angin atau selainnya, maka itu harus wudhu lagi. Nah ini pernah ada pertanyaan ya, ada salah satu santri juga. Nah ini juga ternyata banyak ditanyakan juga oleh akhwat yang lain. Gimana kalau kentut, maaf ya, kalau buang angin biasanya dari belakang apa depan? Belakang. Akhwat. Belakang ya, tapi bisa nggak sih, pernah nggak ada yang dari depan? Ada. Pernah. Pernah ya. Jadi ini hukumnya gimana?
Nggak normal kan? Harusnya kan keluar angin dari belakang, kok dari depan. Jadi ini hukumnya gimana? Nah, tergantung ya. Jadi kalau misalkan maaf ya, ini sebenarnya innallaha la yastahi minal haq. Ini suatu kebenaran maka sampaikanlah gitu ya. Walaupun misalkan karena perempuan harus tahu juga ya. Kita ragu-ragu ini batal apa enggak kalau keluarnya dari bagian depan. Nah, ini kalau misalkan yang dinamakan dengan maaf kentut itu dia ada baunya ya. Dinamakan dengan kentut itu ada bau, kemudian ada apa lagi? Ada bunyi ya, ada bau, ada bunyi. Nah, biasanya kalau dari depan ini nggak ada bau, nggak ada bunyi gitu. Makanya bingung ini apa? Kentut apa bukan gitu ya. Maka sebagian ulama menyatakan kalau kita yakini dulu, kalau dia keluar, dia ngerasa nggak? Kalau keluarnya dari bagian perut dalam, misalkan ya kerasa ketika mengeluarkan itu dari perut, maka itu kentut. Itu dihukumi batal wudhunya. Tapi kalau keluarnya itu dari sebatas maaf daerah kewanitannya aja, mungkin karena masuk angin misalkan ya. Kemudian keluar anginnya, maka itu dihukumi tidak batal wudhunya. Jadi ada perbedaan ya. Ketika dia tidak menemukan bau dan tidak menemukan bunyi, misalkan ya, kalau dia rasain kalau dari bagian perut dalam, berarti itu kentut, ya. Bisa aja lewat situ. Tapi kalau dari bagian luar vaginanya aja, maka itu tidak dinamakan dengan kentut. Jadi nggak batal wudhunya. Jadi bingung ya. Ini pengalaman nih. Biasanya kenapa ya? Ini masuk angin ya wajar ya namanya perempuan ya. Gitu. Tapi bisa dibedakan para ulama sampai sedetail itu ya, sedetail itu. Kalau misalkan kerasa nih dari bagian perut maka batal wudhunya, maka harus wudhu lagi. Tapi kalau misalkan dari daerah vagina aja, terus aja misalkan ya, maka itu dihukumi nggak batal. Karena itu seolah-olah anginnya dari luar, nggak masuk ke dalam perut gitu ya. Nurati, saya nggak pernah ya apa-apa. Nanti kalau ada yang nanya bisa jawab. Oh pernah juga. Tapi bingung. Tapi wudhu lagi apa enggak nih? Iya. Wudhu ya. Saya bingung ya udah ihtiyat tuh kehati-hatian ya udah wudhu aja. Saya bingung dari perut apa bukan ya misal. Bisa nih. Insya Allah. Nah, fikih itu sebenarnya ya unik ya. Gimana kalau seperti ini? Gimana kalau gini seperti itu ya. Namanya fikih itu pemahaman. Maka Masya Allah para ulama pun ya berbeda-beda pendapat ya wajar gitu ya. Karena mereka melihat dari sudut pandang yang berbeda. Contohnya kayak kan kita misalkan kita masih baru ya. Kok fikih seperti ini sih gitu. Contohnya nih ibu-ibu kalau masak nasi goreng ya misalnya ya. Mungkin sebagian orang kata Bunda Wiwit mungkin kalau saya masukin kalau bahan pokoknya sama ya. Bahan pokoknya ada nasi atau bahan pentingnya ada nasi, ada kompor, ada apa lagi? Ada garam ya. ada dan sebagainya. Tapi kata Uhti Nurhati mungkin beda kalau kata nanti misalkan kata Bunda Wiwit nih saya wajib pakai cabai misalkan ya. Kalau kata Uhti Nurhati saya wajib pakai apa? Pakai sosis misalkan ya. Jadi beda-beda. Begitu para ulama kata ini A, B, C, tapi mereka memiliki dalilnya masing-masing gitu ya. Ada dalil dari Al-Quran, juga ada dari As-Sunnah, dari hadis Rasulullah SAW gitu ya. Tapi kita masuk ke yang kedua. Yang membatalkan wudhu walul aqli binaumin aw ghairihi, yaitu hilang akal. Hilang akal tuh bukan gila aja ya. Misalkan karena pingsan itu hilang akal ya. Pingsan atau juga mabuk juga sama ya. Hilang akalnya karena tidur kan kita hilang akal juga ya nggak ingat apa-apa. Aw ghairi atau selainnya berarti karena pingsan dan sebagainya itu membatalkan wudhu. Kecuali, tapi ada pengecualian. Illa nauma qa'idin mumakkinin maq'adahu minal ardi. Kecuali yang tidurnya itu menetap, maksudnya duduknya itu benar-benar duduk gitu ya. Enggak selonjoran atau sambil nyender ke teman, enggak. Duduk itu benar-benar duduk ya, dia enggak nyender ke tihang misalkan, enggak. Kecuali yang tidurnya seperti itu, maka itu ketika dia tidur enggak membatalkan wudhu. Jadi ada hadisnya nih ya, pernah katanya. Nah, di sini di bagian bawah nomor ketiga ya. An Anas nih, hadis diriwayatkan oleh Anas bin Malik qala, beliau mengatakan kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yantadiruna al-isya al-akhirah.
hatta yahfiqa ru'usuhum thumma yusalluna wa la yatawaddaun. Ya, kata Anas bin Malik ini kalau kita kenalan sama para sahabat Nabi. Jadi kalau kita ngedengar nama sahabat jangan bayangin kakek-kakek semua atau yang beruban, enggak ya. Anas bin Malik ini salah satu sahabat Nabi yang mana beliau diberikan oleh ibunya tuh kepada Rasulullah ketika usia 10 tahun. Masya Allah ya. Jadi namanya Ummu Sulaim, beliau ketika orang-orang yang lain tuh ngasih rumah, ngasih ladang, ngasih hewan ternak buat Rasulullah. Kalau Ummu Sulaim dia nggak punya apa-apa. Ketika datang ke Rasul, mengetuk pintu rumah Rasul, ya Rasul aku nggak punya apa-apa, tapi aku punya anak. Ini namanya Anas bin Malik. Aku berikan kepadamu untuk menjadi khadim engkau. Masya Allah. Khadim itu apa? Asisten. Engkau mau nyuruh apapun silahkan ya Rasul. Masya Allah, ibu yang luar biasa. Tapi dengan keluar biasaan beliau, Masya Allah, Anas bin Malik ini menjadi salah satu sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Dia masih kecil ya. Jadi jangan sampai kita kalau dengar nama sahabat itu tua-tua semua. Enggak. Mereka tuh masih pada muda ya, masih pada bujang. Nah ini termasuk Anas bin Malik. Apa hadisnya? Kata beliau bahwa dulu katanya kami tuh pernah sholat isya ya. Kemudian apa namanya? Kami menunggu Rasulullah lama banget ya, atau pernah waktu isyanya tuh malam. Kayak sekarang misalkan isya tuh ganti-ganti kalau di Indonesia aja. Sekarang sampai jam 7:30 baru adzan isya gitu ya. Kalau di Mekah mungkin Bunda Wit kemarin adzan isya jam berapa, Bun? Beda 4 jam aja lah dengan 4 Indonesia. jam. Oh, berarti jam di sana jam berapa nih? Ada jam 9 kah atau jam 10 gitu? Ya, Mungkin ya pokoknya malam banget. Jadi berubah-ubah ya waktu itu ya. Nah ini pernah para sahabat tuh nungguin Rasulullah sholat isya malam banget ya. Sampai mereka itu ya fikor usuhum ya, sampai ngangguk-ngangguk kepala saking ngantuknya nungguin Rasul. Tapi mereka tuh nggak nyender ya. Jadi jangan sampai kita salah paham. Mereka juga tidur kok ya. Mereka tidur, udah tidur datang Rasulullah langsung sholat. Wala yatawaddaun dan nggak wudhu. Sehingga ini menjadikan dalil kalau tidurnya mutamakin atau mumakin itu duduk benar-benar duduk ya, dari apa namanya, maaf ya, pantat itu benar-benar nempel ke lantai atau ke bumi dulu itu nggak pakai keramik dulu tuh ya, langsung ke tanah. Nah mereka tidur sampai ngangguk-ngangguk apa ya karena nungguin Rasul. Nah kalau kita pun bisa aja, tapi yang jangan sampai nyender. Kalau nyender beda lagi, nyender ke teman atau sambil apa tengkurup apalagi ya. Nah ini maka menjadikan dalil kalau duduknya mumakin atau tetap ke tanah atau ke lantai, maka itu tidak membatalkan wudhu, bisa langsung sholat. Tapi juga para ulama juga berpendapat tidurnya kalau misalkan tidurnya sampai tidurnya sampai nggak inget apa-apa ya, karena biasanya kalau orang yang tidurnya setengah tidur gitu ya, nggak tidur benar-benar, nggak zawalul akli banget, nggak hilang akal banget, orang yang bicara di sekitarnya dia masih kedengeran, oh dia ngomong itu masih denger ya, beda lagi sama tidur yang sampai terlelap banget ya. Jadi yang diceritakan oleh Anas bin Malik ini, para sahabat tidurnya memang duduk dan tidak menyender kemanapun ya. Dan mereka katanya masih mendengar ucapan orang-orang di sekitarnya. Beda sama kita ya, kalau tidur udah nggak tahu apapun gitu ya. Insya Allah. Nah ini, jadi tadi yang kedua yang membatalkan wudhu adalah ketika hilang akal, baik itu karena tidur atau selainnya, karena pingsan dan sebagainya, maka itu membatalkan wudhu. Ya, tapi kita sampai selanjutnya dulu. Uti ada 2 lagi. Uti yang berarti boleh halaman 32. Halaman 32 bagian ketiga ya, yang membatalkan wudhu. Nah, sini. Apa yang membatalkan wudhu selanjutnya? Iltiqa'u basyaratai rajulin wa mra'atin. Iltiqa itu bertemunya basyaratai, 2 kulit, laki-laki dan perempuan. Nah, ini sering kita dengar ya. Aduh, nggak mau pegangan sama itu misalkan. Kenapa? Karena takut batal. Nah, ini dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, kalau bertemunya kulit laki-laki dan perempuan
maka batal wudhunya. Yang mana? Tapi yang kabiro ini, yang sudah besar dua-duanya. Yang ajnabiyah ini, yang orang lain, jadi bukan mahram. Kalau misalnya kakak kita, orang tua kita, anak kita itu mahram ya. Yang dimaksud di sini adalah orang lain, yang nggak ada ikatan sama sekali sama kita, maka ketika kepegang kulitnya, maka hukumnya batal, ya batal wudhunya, gitu. Min ghairi hailin, tanpa ada halangan. Halang, kalau pakai halang ya, misalkan saya pegang itu, kita misalkan beli sesuatu ya, jajan, misalkan nggak kepegang tangan si bapaknya, ya nggak batal. Pakai kain misalkan. Nah jadi di sini makanya masya Allah ya, ini yang kulit ya, basyarata itu kulit. Jadi kalau selain kulit boleh nggak? Pertanyaannya. Boleh ya. Contohnya kata para ulama, berarti kalau gigi sama gigi batal nggak? Contohnya enggak ya. Atau misalkan kalau gini pertanyaan, kalau suami sama istri batal nggak kalau pegangan? Dia udah wudhu nih suaminya. Batal. Batal nggak? Batal. Ya dalam madzhab Imam Asy-Syafi'i batal wudhunya. Tapi kan dia suami kita, iya, tapi kan bukan mahram. Ya, suami itu bukan mahram, karena yang dinamakan dengan mahram itu mereka yang haram ditikah, ya kan? Bukan mahram. Nah, hati-hati, bukan muhrim. Kalau muhrim salah bahasa. Dalam bahasa Arab itu muhrim orang yang ihram, yang lagi di Mekah ya. Itu ihram. Jadi bukan muhrim, itu salah lafadz, bukan mahram. Ya, kalau suami itu bukan mahram kita, tetapi halal untuk kita karena sudah menikah, karena ada akad pernikahan. Jadi kalau kita udah wudhu misalkan ya, dipegang atau pegang tangan suaminya, maka batal dalam madzhab Imam Asy-Syafi'i gitu. Tapi kok saya enggak, misalkan saya taunya enggak batal kok. Nah, ini ada pendapat imam yang lain berarti ya. Imam Ahmad bin Hambal, juga Imam Imam Hanafi, afwan. Menurut Imam Hanafi, juga Imam Hambali, ya Ahmad bin Hambal, mereka mengatakan enggak batal wudhunya ya ketika laki-laki dan perempuan bersentuhan, kecuali adanya syahwat. Jadi ada pembeda ya. Kalau Imam Syafi'i mau pakai syahwat ataupun tidak, ya misalkan suami istri ketika ada syahwat ataupun tidak, tetap batal wudhunya. Tapi kalau kata Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Hanafi, itu nggak batal kecuali adanya syahwat. Ya, ada keinginan hati, maka itu membatalkan wudhu. Tapi ada satu lagi, kalau Imam Malik nggak batal, itu sama sekali nggak batal wudhunya. Karena yang dinamakan dengan lamas itu dalam Al-Quran, lamas menurut Imam Malik artinya bersetubuh atau bersenggama gitu. Jadi ada beberapa pendapat ya untuk batal atau tidaknya wudhu. Adapun pada madzhab Imam Asy-Syafi'i, karena beliau termasuk yang ikhtiyat karena kehati-hatian gitu ya, maka di situ batal wudhunya orang yang bersentuhan dengan lawan jenisnya dan dia bukan mahramnya. Gitu. Dan udah besar dua-duanya. Nah, pertanyaannya gini, kalau ada orang tua misalkan ya, kakek-kakek atau yang udah sepuh misalkan ya, dia lihat anak kecil tapi cantik. Anak kecil tapi cantik, kan nggak besar dua-duanya, yang bapak-bapaknya udah gede, anak kecilnya cantik, tapi maaf ya, tapi si bapak ini tuh sampai keluar syahwat, maka batal ya. Berarti maaf, ini dia kurang sehat. Jadi di sini yang dimaksud dengan kabiro ini itu yang sehat dua-duanya. Karena kalau orang sakit, anak kecil aja dia suka gitu ya. Alhamdulillah. Nah, ini pembatal ketiga adalah bertemunya kulit laki-laki dan perempuan yang sudah besar dua-duanya dan dia adalah orang lain, maksudnya bukan mahramnya, min ghairi haidin, tanpa adanya halang. Ya, kalau ada halangnya misalkan pakai sarung tangan atau pakai kain, maka nggak apa-apa, tidak membatalkan wudhu. Yang terakhir berarti ya, yang keempat, udah ini kita sesi tanya jawab dulu. Masuku bulil adami, yaitu mengusap atau memegang kubul anak Adam, ya kubul bagian depannya. Au halqati duburihi, atau halqa itu bundar ya, bulat-bulatnya dubur atau bagian belakang anus. Nah, itu ya. Di sini bibat nirahati au butunil asabi, dengan telapak tangannya atau dengan jari jemarinya.
Nah, biasa ini ibu-ibu juga ya, akhwat nih, udah mau ke kondangan, udah wudhu, tiba-tiba apa anaknya pup misalkan ya, anaknya BAB, minta dicebokin misalkan, ini udah batal, dia cebokin, dia batal wudhunya, ya. Tapi kalau kita bukan cebokin, ini kita pegang duburnya ayam, batal nggak berarti? Karena keluar telur, batal nggak? Enggak. Jadi anak Adam ya. Anak Adam ya manusia. Berarti kalau pegang Iya. kubul atau duburnya, maka batal wudhunya. Tapi gimana dong kalau saya pengen pergi-pergian, pengen dalam keadaan wudhu? Maka jangan usahakan pakai apa nih? Kalau apa namanya sarung tangan ada ya sekarang ya. Sarung tangan itu boleh nggak apa-apa. Pakai sarung tangan kalau pas musim corona ada sarung tangan itu ya, yang karet itu. Nah, boleh dipakai itu maka nggak batal wudhunya. Ya gitu ya. Jadi yang membatalkan itu kalau dia menyentuhnya dengan telapak tangan atau dengan jari jemarinya. Begitu akhwati. Oke, ini ada 4 ya yang membatalkan wudhu. Mau sesi tanya jawab dulu. Nanti kalau udah ini kita lanjut lagi. Mungkin Ustazah Ani bisa dicek ada pertanyaan nggak? Ada Boleh Ustazah. dibacakan. Nah, Ada ini dari Bunda Pri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bila sedang sholat pas baru selesai rakaat pertama tiba-tiba bersin keras dan sampai keluar sedikit air kencing. Itu bagaimana, berhenti sholat terus berwudu kembali atau diteruskan lagi sholatnya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini biasanya faktor U juga ya, udah usia ke atas katanya kalau bersin pasti keluar cairan ya pipis. Maka otomatis batal, ya, itu batal. Jadi bagaimana? Batal aja wudhunya, nggak apa-apa wudhu lagi. Wudhu dulu kemudian sholat lagi. Gitu. Jadi udah otomatis batal. Kecuali memang beser. Besernya tuh pokoknya setiap detik keluar, maka itu dihukumi daimul hadas atau yang beser itu. Tapi kalau cuman kehitung lah, cuma misalkan 5 menit sekali atau 10 menit sekali, atau bersihnya juga cuma sekali, maka tidak dihukumi dengan yang beser itu, yang daimul hadas. Maka dia wajib membatalkan sholat karena memang udah batal ya. Batal, wudhu lagi, sholat lagi. Nggak apa-apa ya. Nah gitu. Atau ini sedikit tambahan ya, mungkin Ustazah Ani tambahkan juga. Orang yang kentut misalkan ya, lagi sholat jangan ditahan kentutnya, pengen kentut tapi ditahan. Kira-kira kenapa ditahan nih akhwat? Kalau lagi sholat ini banyak ya permasalahan, saya pengen keluar angin tapi ditahan. Kenapa sayang itu dengan anginnya? Keluarin aja Bunda ya, kalau pengen keluar angin ketika sholat, keluarin aja. Jangan ditahan-tahan ya, lepaskan aja. Karena kata para ulama termasuk makruh, hukumnya tidak disukai ketika kita lagi sholat menahan kentut, menahan buang angin, bahkan menahan pengen pipis ditahan-tahan lagi sholat, pengen BAB ditahan-tahan, ini hukumnya makruh, nggak disukai. Gitu ya tambahannya. Nah, ya mungkin gitu ya. Ya, ada lagi Ustazah Ani? Assalamualaikum Ustazah. Nah, ya silakan. Ana mau bertanya, Waalaikumsalam. ketika sholat, kemudian di saat kita ruku atau sujud itu berasa keluar air dari area vagina gitu. Itu airnya berasa anget-anget gitu saja. Kemudian tapi kita tuh nggak berasa pipis gitu, tapi yang keluar itu rasanya anget gitu loh. Apa Nah, Ustazah ya? ini termasuk ada rutubatul farji tadi ya Uhti ya. Misalkan yang keluar itu bekas cebok, maaf ya bekas cebok. Ya kan kalau habis cebok ada bekas air yang keluar misalkan ya. Nah, ini dihukumi suci Uhti. Kalau kita ngerasa itu yang keluar kayaknya bekas cebok deh, bukan cairan keputihan atau apa gitu. Meskipun ya, berasa anget gitu saja. Asal yakin, yakin dulu. Ya ini keluar, tapi kalau nggak yakin gitu. Kalau udah sholat dicek nggak Uhti? Dicek nggak ada apa nih di CD-nya? Dicek cuman kayak seperti bekas apa sih air gitu. Iya. Nggak ada bercak apapun gitu saja. Itu bekas cebok itu hukumnya suci Uhti. Bekas cebok.
Kecuali Uti yakin kayak dari dalam, misalkan ada warna-warna keruh gitu-gitu, misalkan ya, maka itu nanti masuknya wadi yang bekas pipis tadi atau rutubatul farji tadi, gitu ya, keputihan. Tapi kalau ini kayaknya bekas cebok itu hukumnya suci, ya insya Allah. Baik, Gitu Uti ya. Ustazah, khair. Oke, mungkin ada lagi, kalau enggak kita masuk lagi pasal selanjutnya. Ada lagi nggak Ustazah Ani, boleh dilihat? Tidak ada tadi kalau Dica cuma satu itu Ada aja. ya? Ya. Alhamdulillah. Baik, kita lanjut lagi ya, karena ini masih ada. Masih ada ya. Baik, ma yahrumu bil hadasi. Uti Nurati boleh halaman 32 Uti. Nah, sekarang udah ya tahu tentang apa aja yang membatalkan wudhu. Berarti kalau udah wudhu nggak boleh ngapain. Nah, sekarang kita bahas. Berarti kalau batal wudhu harus ngapain? Harus wudhu lagi ya. Jadi Masya Allah nggak apa-apa wudhu terus-terusan saya batal. Tapi kalau udah masuk beser nanti diampuni ya. Kayak misalnya orang yang keluar angin terus lagi sholat ada juga katanya keluar angin terus, maka itu dihukumi dengan daimul hadas juga nggak apa-apa ya. Tapi itu juga penyakit ya, karena penyakit, atau juga hati-hati ada waswas syaiton, maka banyak beristiadah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baik, Uti Nurati halaman 32 Uti. Bawahnya lagi ya. Kalau Uti Kemana? bisa digeser ya. Oh, nggak ada Utinya kemana nih? Ya, ya satu lagi Uti. Halaman 33 kayaknya. Nah, 33 apa 34 ini? Ma yahrumu bil hadath. Bawahnya lagi, Uti Afwan. Salah halamannya namanya. Bawahnya lagi, ma yahrumu bil hadathi. Nah, sekarang apa-apa yang diharamkan untuk orang yang berhadas. Nah, di sini ketika mengungkapkan yang berhadas, maksudnya hadas kecil ya, yang sebabnya tadi 4 itu ya. Mungkin karena buang air atau karena apa aja yang keluar dari 2 lubang ya. Satu lagi Uti Nurati Afwan. Halaman bawahnya. Nah, ini. Nah, ini sudah cukup Uti. Ma yahrumu bil hadas, apa saja yang diharapkan untuk orang yang punya hadas kecil ya, atau yang batal wudunya. Faslun, asal selanjutnya man intaqada wuduhu. Man barang siapa intaqada yang batal. Apa wudunya? Maksudnya barang siapa yang batal wudunya, haruma maka haram alaihi kepadanya. Apa yang haram? Arba'atu asya. Ada 4 perkara yang diharamkan untuknya ketika batal wudhu. Berarti kalau definisi haram itu nggak boleh dilakuin. Kalau dilakuin maka dapat dosa gitu ya. Jadi haram itu kalau dilakuin dapat dosa, kalau ditinggalin dapat pahala ya. Nah, yang pertama apa? Yang pertama as-sholatu. Orang yang batal wudhunya nggak boleh sholat. Haram sholatnya, dia ngemaksain padahal udah batal. Tapi pengen sholat. Haram hukumnya. Dosa. Karena dalam hadis Nabi, di bawah ya ada ya. Bagian pertama, la tuqbalu sholat ahdatsa hatta yatawaddo. La tuqbalu nggak bakal diterima sholatnya seseorang yang berhadas hatta yatawaddo sehingga dia berwudu. Maka walaupun dia sholat kekeh ya padahal dalam keadaan hadas, maka nggak diterima, percuma sholatnya. Ya. Kemudian bagian keduanya apalagi yang nggak boleh atau yang diharamkan orang yang batal wudunya, wat tawafu, juga nggak boleh tawaf. Ini kalau di Ka'bah ya, tawaf itu keliling-keliling Ka'bah 7 kali. Nah, ini karena sholat itu atau tawaf itu sama seperti sholat hukumnya. Jadi wajib wudu, wajib menutup aurat juga ya. Wajib menutup aurat. Bedanya apa? Kalau sholat kita nggak boleh bicara ya. Kalau sholat nggak boleh bicara. Tapi kalau tawaf boleh berbicara asalkan yang baik-baik. Kemudian bedanya apa? Kalau lagi sholat misalkan ya tadi, kalau lagi sholat tiba-tiba keluar angin. Batal nggak sholatnya? Batal ya? Batal. Batal. Kemudian dia misalkan di rakaat pertama batal. Dia wudhu lagi. Sholatnya dari rakaat pertama atau rakaat kedua? Pertama.
pertama balik lagi kan, qiraat pertama nggak langsung kedua. Tapi kalau tawaf beda. Kalau tawaf misalkan ya, ini akhwat yang sudah pernah umrah juga Masya Allah pasti sudah diarahkan oleh mutawifnya ya. Kalau dia batal, misalkan di putaran kedua kan kalau tawaf 7 kali putaran ya, tiba-tiba batal di putaran kedua karena kentut misalkan ya. Maka dia wudhu dulu, balik lagi nanti tinggal masuk ke ke putaran ketiga atau tawaf yang ketiga, tinggal melanjutkan saja, itu bedanya gitu ya. Maka kalau orang yang batal wudhunya maka nggak boleh sholat, nggak boleh tawaf ya. Dalilnya mana? Kata Aisyah, annaha qalat qadimtu Makkah wa ana haid. Jadi pernah Aisyah tuh ke Mekah ya, karena dulu kan Rasulullah di Madinah. Datang ke Mekah buat umrah tiba-tiba haid. Masya Allah ya. Kalau sekarang ada obatnya biar biar mencegah haid. Kalau dulu nggak ada ya, boro-boro. Tiba-tiba ana haid, kata Aisyah, aku haid. Walam atuf bil bait, dan aku nggak bisa tawaf di Baitullah. Wala baina Safa wal Marwah juga nggak bisa sa'i. Kemudian kata Sayyidah Aisyah, fasyakautu dzalik ila Rasul, maka aku curhat sama Rasul, ya Rasul gimana gitu ya. Aku haid padahal aku pengen tawaf. Tapi kata Rasulullah, qala if'ali kama yaf'alul haju ghairu alla tatufi bil bait. Kata Rasul, maka kerjakanlah apapun yang dikerjakan oleh orang-orang yang berhaji kecuali kamu jangan tawaf. Jadi kalau zikir boleh-boleh aja gitu. Bahkan sebagian pendapat sa'i juga boleh gitu. Tapi tawaf nggak boleh karena dia dalam keadaan haid. Begitupun hukumnya bagi yang bagi yang batal wudunya juga nggak boleh tawaf. Ya, yang ketiga ya ada 4 ya. Yang ketiga masul mushaf, dan memegang mushaf. Mushaf itu apa? Mushaf itu secara definisi ma kutiba fihil Quran au alaih ya. Mushaf itu ada sesuatu yang tertulis Al-Quran atau di atasnya terdapat Al-Quran. Jadi kalau orang yang wudunya batal, dia nggak boleh pegang Al-Quran. Nah, Al-Quran apapun. Jadi yang apapun itu, walaupun bukan sebuntel ya, bukan sebuntel Al-Quran dalam mazhab Syafi'i, itu kita nggak boleh kalau yang batal wudunya. Walaupun hanya selembar. Misalkan ada anak-anak nulis Al-Quran dalam lembarannya, maka dia nggak boleh pegang Al-Quran dalam keadaan tidak berwudu atau dalam keadaan batal wudunya, itu nggak boleh. Gitu. Kalau di zaman Rasul itu kan belum ada Al-Quran sebuntel kayak sekarang ya. Karena pembukuan Al-Quran itu baru terjadi pada kekhalifahan Utsman bin Affan. Kalau di zaman Rasul, tulisan Al-Quran di mana nih? Ada di macam-macam ya. Ada di daun yang kering, ada di tulang belulang, bahkan di kayu ya, atau di kulit ya. Para sahabat ketika turun wahyu ada namanya katibul kutabul Quran ya. Mereka para sahabat, ada beberapa sahabat, salah satunya Zaid bin Sabit ya, salah, dan Umar bin Ka'ab, Ubay bin Ka'ab ya. Beliau ketika turun ayat, mereka langsung nulis di pelepah kurma dan sebagainya. Dan saat itu pun nggak boleh, orang yang batal wudunya nggak boleh memegang itu. Kalau zaman sekarang berarti di kertas-kertas pun ketika ada tulisan Al-Quran dan kita belum dalam keadaan wudu, maka nggak boleh pegang mushaf. Kemudian yang keempatnya wahamluhu, yang keempatnya dan membawa Al-Quran. Jadi pegang aja nggak boleh, apalagi bawa Al-Quran. Misalkan Uti bawa Quran, misalkan ya kemana? Ya itu nggak boleh. Atau di dalam tasnya ada Al-Quran. Terkecuali, ini kata para ulama, kecuali kalau dalam tas tersebut bukan Quran aja, misalkan Uti bawa kitab-kitab yang lain ya, atau buku-buku yang lain, atau di dalamnya ada mukena ya, ada baju-baju yang lain, maka bawa apa? Saya bawa mukena. Jadi jangan judulnya bawa Al-Quran. Jadi orang yang batal wudunya pegang aja nggak boleh, apalagi membawa Al-Quran. Tapi terkecuali darurat. Misalkan ada Al-Quran tergeletak di bawah. Nah ini darurat kan, takut keinjek orang, maka nggak apa-apa, itu karena dalam keadaan darurat. Atau Al-Quran takut terkena najis, misalkan, maka boleh saat itu kita ambil karena dalam keadaan darurat. Bahkan kalau ada anak kecil bawa Quran, ya, ini kita seorang yang sudah balik, ya, karena anak kecil khawatir dia akan melemparkannya, kan anak kecil belum paham, ya, anak setahun 2 tahun belum paham cara menghormati Al-Quran, karena Al-Quran harus dihormati ya.
Maka ketika kita dalam keadaan tidak punya wudhu, wajib mengambilnya karena khawatir dijatuhkan atau sebagainya, gitu ya. Ini beberapa sesuatu yang diharamkan untuk orang-orang yang batal wudhunya atau yang memiliki hadas kecil. Maksudnya hadas di sini adalah hadas kecil. Baik. Pertanyaannya, saya mau nanya aja. Kalau di HP ada Al-Quran, kira-kira gimana nih? Ini mungkin sebagian akhwat ada yang punya HP, ada aplikasi Qurannya, maka hukumnya gimana? Boleh nggak kita bawa? Boleh. Boleh. Apakah dihukumi mushaf apa bukan? Gitu pertanyaan. Apakah dihukumi mushaf atau bukan? Tidak. Bukan. Tidak. Kenapa? Karena HP. Karena HP. Iya, kitab langsung. Karena definisinya tadi ya, definisinya Al-Quran atau mushaf itu ma kutiba fihil Quran awalih, yang di dalamnya tertulis Al-Quran atau ada tulisan Al-Quran di atasnya. Sedangkan kalau HP kan cuman cahaya aja. Kalau kita geser, kita teliti ada nggak? Nggak ada, ya kan? Maka itu bukan mushaf. Tapi sebagian pendapat ada yang bilang itu mushaf, gitu ya. Jadi ada perbedaan juga di sini ya, akhwat. Ada yang mengatakan itu nggak sesuai definisi karena kalau kita bongkar HP-nya itu nggak ada Quran kan, betul ya? Nggak ada tertulis, nggak bisa di apa-apa. Kalau udah mati aja, kayak misalkan di layar infocus ada tulisan Al-Quran, tapi kan kita nggak bisa pegang, ya kan? Itu nggak tertulis. Pendapat pertama mengungkapkan bahwa itu tidak dinamakan dengan mushaf. Tapi pendapat kedua, ihtiyaton, ya, kehati-hatian. Ada yang menyebutkan bahwa aplikasi ada Al-Qur'annya di HP itu juga termasuk mushaf. Maka kalau sekarang kan Masya Allah ya, layar tuh ada layar yang dengan nggak disentuh juga bisa langsung geser, ada ya? Atau pakai isyarat langsung geser juga, Masya Allah canggih ya. Maka tutup dulu kalau misalkan kita mengambil pendapat yang kedua, bahwasanya aplikasi dalam Al-Quran itu adalah Quran misalkan ya, maka jangan dipegang. Tapi kalau kita ambil pendapat pertama, karena definisi dari Al-Quran itu sesuatu yang tertulis di atasnya Al-Quran atau di dalamnya terdapat Al-Quran, ya, walaupun satu lembar. Maka hati-hati ya, ada tulisan Al-Quran itu untuk yang nggak punya wudhu nggak boleh pegang. Kalau baca berarti boleh nggak? Boleh. Boleh ya, karena yang nggak boleh cuman pegang sama nggak boleh bawa aja. Baca boleh ya, membawa baca boleh. Membawa Al-Quran boleh. Tapi Afwan, astagfirullah, udah mulai. Kalau baca boleh ya, baca boleh, tapi kalau pegang sama membawa itu nggak boleh. Begitu. Ini ada 4 menit lagi. Ada bertanya ya, Uti. Ustazah ini boleh dibacakan, mungkin ada pertanyaan sebelum kita tutup. Sebenarnya masih ada ya, masih banyak. Ini ya. Dari Suaranya. Putus-putus ya, nggak apa-apa Ustazah Ani, suaranya putus-putus. Iya. Ya, syukran Ustazah Ani. Tapi suara Ana jelas nggak, akhwat? Jelas ya? Iya, jelas. Ya, syukran Ustazah Ani, Masya Allah. Iya, apa-apa. Tapi suara Ana jelas nggak? Jelas. Jelas, alhamdulillah. Iya. Gimana hukumnya membawa kitab Safinah, sedangkan misalkan ini kan udah dicetak kemudian sama Uti ya, ada ayat Quran. Nah, ini nggak dinamakan dengan nggak termasuk kategori tersebut. Kenapa? Karena tulisan selain Al-Qur'annya lebih banyak gitu. Kalau tulisan Al-Quran lebih banyak, maka tidak dinamakan dengan mushaf. Kayak tafsir ya. Tafsir, dilihat dulu tafsirnya. Kalau tafsirnya lebih sedikit daripada Al-Quran, maka dinamakan Al-Quran itu. Tapi kan kalau ada tafsir yang sebenarnya tebal banget ya, tafsir-tafsir kita para ulama itu
Karena di dalam satu surat misalkan ada hadisnya, ada riwayatnya, ada kisahnya, misalkan. Nah ini kita nggak apa-apa pegang kitab tersebut. Tapi kalau lebih banyak tulisan Al-Qur'annya, maka itu dihukumi mushaf. Gitu ya. Bahwa ikro lebih banyak ayat Quran atau tulisan lainnya. Nah, biasanya lebih banyak tulisan yang lainnya ya. Lebih banyak misalkan a, ba, ta, sa, apalagi yang depannya lebih banyak potongan-potongannya, maka tidak termasuk dengan mushaf. Ya. Tapi kalau bagian depannya nih, belakangnya ya, udah ikro berapa nih? 4, 5, 6, udah banyak ayat, maka itu nggak boleh dipegang. Tapi kalau bawa nggak apa-apa ya, asalkan dibarengi dengan kitab-kitab yang lain. Ya, tapi kalau Rasulullah menyunahkan ya, untuk kalau kita mau belajar kitab apapun, bahkan mau belajar ya, itu disunahkan wudhu. Ya, mau belajar hadis itu disunahkan juga untuk berwudhu dulu. Nah, karena ada cerita salah satu ulama katanya suatu malam dia ngarang kitab, ya Masya Allah, para ulama itu kalau mengarang kitab itu malam-malam, karena biasanya memang malam itu waktu yang tenang atau bahasanya otaknya encer gitu dibanding siang. Kalau siang biasanya sibuk ini itu ya, betul nggak? Biasanya sibuk kalau akhwat yang masih single sibuk dengan kuliahnya, sibuk dengan ngajarnya, misalkan ya. Ada juga yang udah emak-emak biasanya sibuk sama anak-anaknya, sekolah ini itu, nanti jemput, nanti ini gitu ya. Pagi sampai sore itu pasti sibuk banget ya. Maka para ulama pun ternyata mereka pun waktu yang tepat untuk belajar itu adalah malam-malam. Sampai beliau mengatakan, satu malam saya lagi mengarang satu kitab, saya dalam keadaan beser, kata Masya Allah ya. Beser itu ya keluar, buang air terus bolak-balik ke kamar mandi. Tapi ketika saya mau buang air, saya wudhu lagi. Udah buang air, wudhu. Kemudian balik lagi, buang air, wudhu lagi. Terus seperti itu sampai saya menyelesaikan kitab tersebut. Dan Masya Allah berkah gitu ya. Jadi ini contoh untuk kita juga ya. Kita seorang pencari ilmu, maka ketika mau cari ilmu, mau buka Zoom ya, atau dimanapun, kelas dimanapun, sunnah berwudhu dulu gitu ya. Begitu. Kalau memungkinkan. Kalau misalkan di tempat yang jauh dari tempat wudhu, maka ya udah nggak apa-apa ya, darurat berarti masuknya. Begitu. Ini masih ada ya, mayah rumubil janabati sama mayah rumubil haid. Mohon izin boleh diselesaikan 2 pasal lagi. Atau udah ngantuk ini? Boleh ya, secara cepat aja, soalnya hampir sama kok, hampir sama, cuma ada tambahan sedikit. Ya, diingat-ingat kalau yang batal wudhunya ada 4 yang haramnya, ya. Apa aja? Yang pertama, nggak boleh sholat, nggak boleh tawaf, nggak boleh memegang mushaf, juga nggak boleh bawa mushaf. Sekarang mayah rumubil janabati halaman 36. Berarti selanjutnya, apa-apa yang diharamkan untuk orang yang junub. Junub di sini dia misalkan yang keluar mani atau yang bersenggama ya, atau yang ihtilam, yang mimpi basah, maka diharamkan untuknya berapa? Wa yahrumu 'ala junubi sittatu asya. Untuk yang junub itu diharamkan 6 perkara. Ini penting ya. Apa aja dia nggak boleh ngapain? Sama. Yang pertama nggak boleh sholat. Dalilnya sama tadi ya. Karena nggak diterima sholatnya orang yang punya hadas. Hadas apa di sini? Hadas besar. Karena dalam keadaan junub. Yang kedua nggak boleh apa lagi orang yang junub? Nggak boleh tawaf. Sama. Karena hukum sholat itu seperti tawaf, atau tawaf sama seperti sholat. Yang ketiga apa? Nggak boleh juga sama uwama mushaf. Orang yang punya junub ini dia nggak boleh pegang mushaf. Wahamluhu yang keempatnya nggak boleh bawa juga, tadi sama hukumnya. Tapi ada tambahan ini yang kelimanya, walubthu fil masjidi, dia nggak boleh nongkrong gitu ya. Lubthu itu diem, nggak boleh nongkrong di mana? Di masjid. Kayak sekarang Masya Allah ya, masjid itu udah indah-indah. Kalau di Jawa Barat lagi rame Masjid Al-Jabar misalkan ya, saya mau main ke sana misal, tapi lupa dia dalam keadaan junub. Nah, ini nggak boleh ya, nggak boleh nongkrong di masjid. Kalau maupun di luarnya, karena kalau udah masuk masjid ini hukumnya haram. Kalau udah haram berarti dosa ya, hati-hati. Kalau orang yang berjunub itu nggak boleh diam di masjid. Kemudian yang ke-6, nah tapi ada sebagian mengatakan kalau lewat boleh nggak? Boleh ya, cuma lewat aja ngejar anaknya misalkan ya, anaknya lari ke masjid, ambil lagi, itu nggak apa-apa. Tapi kalau diam-diam, apalagi sampai tiduran, nggak boleh ya. Kemudian yang ke-6,
Wa qiraatul Quran. Kalau tadi orang yang batal wudhu boleh baca Quran, tapi kalau yang berjunub ini, yang punya hadas besar ini, nggak boleh baca Quran. Kecuali baca Qurannya itu nggak pakai suara ya, jadi cuman gerakan mulut aja ya. Bisa dipraktekkan ya. Pengen baca Quran nggak kuat, tapi dia dalam keadaan junub belum mandi, maka nggak boleh pakai suara. Nah, ini di sini juga nanti ada pembahasan lagi di bab haid. Gitu, itu ada 6 perkara yang diharamkan untuk orang-orang yang punya junub. Sekarang yang terakhir ya, mayah rumubil haid. Pasal terakhir, apa-apa yang atau perkara sesuatu yang diharamkan untuk orang yang haid. Nah, yang haid di sini juga termasuk orang yang nifas juga ya. Maksudnya orang yang haid juga yang nifas. Wa yahrumu bil haidi asyratu asya. Dia ada 10, main banyak. Hafal ya, harus hafal. Ada 10 yang pertama as-shalah, sama juga sholat nggak boleh, dalilnya kayak yang tadi, bahwa nggak diterima sholatnya. Tawaf juga nggak boleh, masul mushaf, pegang mushaf juga nggak boleh orang haid ya, walaupun dia nggak kuat pengen sholat, tetap nggak boleh, hukumnya haram. Wa hamluhu, bawa Quran juga nggak boleh orang haid, kecuali tadi bawanya dengan barang-barang yang lain, atau misalkan dalam keadaan darurat itu boleh ya. Yang kelima, walubsu fil masjid, juga nggak boleh diem di masjid. Tapi kalau lewat aja nggak apa-apa ya, asalkan yakin nggak bakal ada darah yang tercecer. Ya gitu. Karena kalau misalkan darahnya jatuh di masjid itu hukumnya najis kan, sedangkan mengotori masjid dengan najis itu hukumnya dosa ya, waliyadzubillah. Kemudian yang keenam, qiraatul Quran, juga nggak boleh baca Quran, sama yang haid yang nifas itu nggak boleh baca Al-Quran. Nah, di sini mungkin ini banyak juga ya ustadzah-ustadzah ini para pengajar di Mahat Tahfiz ya. Tentang saya kan kalau haid lama, biasanya sampai 15 hari atau 14 hari lama nih. Nah, ada pendapat kalau dalam pendapat Imam Syafi'i nggak boleh ya. Tapi dalam pendapat Imam Malik, karena melihat daruratnya apa ya, pentingnya seorang perempuan, apalagi seorang ustadzah ya, apalagi ustadzah-ustadzah perempuan tuh jarang dan susah, termasuk susah ustadzah-ustadzah perempuan tuh. Dan misalkan kalau misalkan dia haid, dia nggak boleh baca Quran, gimana dong? Nah, ada keringanan. Kalau dia seorang pengajar Al-Quran, seorang ustadzah, maka diperbolehkan dia membaca Al-Quran, tapi untuk mengajarkan Al-Quran, li ta'lim bahasanya ya. Kalau untuk mengajarkan Al-Quran boleh. Ya, tapi kalau untuk baca sendiri nggak boleh. Jadi misalkan kalau kita liburin nih karena haidnya lama, ini kasihan ya, udah males ngaji tuh gitu ya, udah gitu diliburin ya tambah males ya. Nah, jadi jangan heran kalau misalkan ada di sebagian SMA misalkan ya, ketika kan disuruh baca, oh saya haid, padahal dalam kita ambil pendapat ini aja. Pendapat Imam Malik yang membolehkan seorang pengajar Al-Quran untuk mengajar Al-Quran, begitupun orang yang belajar Al-Quran itu boleh. Ya, asalkan dia niat untuk belajar Al-Quran, bukan untuk tilawah. Ya, jadi ada perbedaan. Juga dalam madhab Imam Malik, gimana kalau yang hafidhah nih, Masya Allah Ustazah Ani juga ada 30 juz ya. Udah Ustazah Ani, Ustazah Fitri udah pada hatam Al-Quran. Ini juga kalau saya haid kan lama, misalkan ya 15 hari atau ada kurang dari situ. Sehingga kalau saya nggak murojaah Al-Quran, saya lupa gitu. Maka dalam madhab Imam Malik juga untuk seorang penghafal Al-Quran yang mana dia takut hafalannya hilang, maka diperbolehkan untuk membaca Al-Quran gitu. Walaupun ada perbedaan lagi, boleh baca Quran tapi nggak boleh kenceng-kenceng atau pakai apa, jangan sampai terdengar suaranya, pakai gerakan mulut aja atau dalam hati aja gitu ya. Ini pendapat Imam Malik. Kalau Imam Syafi'i tetap nggak boleh ya. Itu karena kalau darurat ada yang mengatakan boleh-boleh saja mengambil pendapat Imam Malik tersebut. Gitu akhwat. Jadi ada perbedaan ya. Kemudian apalagi yang nggak boleh untuk orang yang haid dan nifas, wasaumu, nggak boleh saum. Bulan Ramadan misalkan saya nggak mau ngodoin saum, jadi mau saum aja. Tetap nggak boleh, nggak dihitung saumnya karena dia dalam keadaan haid atau nifas. Kemudian tapi kalau saum wajib dikodok ya, ketika dia haid di hari kedua, maka nanti pas Syawal atau setelahnya wajib dikodok. Beda dengan sholat, kalau sholat nggak ada ya, la kodok alis sholah, tapi lakin al kodok ulis saum ya, jadi yang dikodok atau yang harus diganti hanya saum, sedangkan sholat nggak ada ganti gitu. Nggak usah diganti kalau sholat. Kemudian yang ke-8, nggak boleh apa lagi nih untuk seorang yang haid atau nifas.
Nah, ini jarang diketahui oleh kaum laki-laki. Apa itu? Nggak boleh diceraikan, ya, waliyadzubillah. Nggak boleh menceraikan, nggak boleh mentolak seorang perempuan yang dalam keadaan haid atau dalam keadaan nifas. Kenapa hukumnya? Kalau secara hukumnya sah, tetapi secara itu hukumnya haram, ya, dinamakan yang tolak bid'ah. Tolak yang bid'ah itu mentolak istrinya dalam keadaan haid gitu. Maka pernah juga ada kisahnya, ya, salah satu sahabat namanya Anas ibni Sirin, ya, dia menanyakan tentang istrinya. Kemudian kata beliau, saya telah mentolaknya dalam keadaan haid. Kemudian langsung bertanya kepada Rasul, ya Rasul, aku mentolak istri saya dalam keadaan haid. Kemudian apa kata Rasul? Falyuraji'ah wa yahna, ya, pas makanya kamu harus rujuk dulu, ya, kemudian menunggu dia suci dari haidnya, kemudian barulah kamu ceraikan, gitu. Jadi secara hukumnya sebenarnya sah, tetapi hukumnya dosa mencerai seorang istri yang lagi dalam keadaan nifas atau dalam keadaan haid. Kemudian yang ke-9, wal mururu fil masjid. Nah, orang yang haid atau nifas nggak boleh bolak-balik ke masjid, ya. Bolak-baliknya mau ngapain? In khafat talwisahu. Kenapa? Karena takut tercecernya darah haid atau nifas tersebut. Ya, nggak boleh. Yang terakhir, wal istimta'u bima baina surrati war rukbah. Nggak boleh di alap suka tuh apa ya, Bunda Wiwit? Mungkin bahasa Indonesianya. Apa ya? Ya, jadi dia nggak disetubuhi, tapi hanya dipegang aja misalkan, ya. Nah, boleh pegang istri yang lagi haid, tetapi jangan masuk ke daerah antara surah itu pusar dan lutut, gitu, ya. Jadi selain itu boleh-boleh saja. Ini sebenarnya dalam fikih ini Masya Allah juga, ya, menerangkan bahwa laki-laki itu walaupun isinya lagi haid misalkan, tapi dia masih punya hak, gitu, ya, asalkan jangan ke daerah yang sedang haid. Karena kalau misalkan seorang laki-laki, naudzubillah, ya, karena nafsunya atau karena ketidakfahamannya sehingga memaksa istrinya untuk melayaninya sedangkan dalam haid, maka ini hukumnya haram, dosa, ya. Karena dalam Al-Qur'an, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza. Ya, mereka bertanya tentang hukum haid. Kemudian kata Allah, qul, katakanlah wahai Muhammad, huwa adza. Darah haid itu sesuatu darah yang kotor. Fajtanibuhum. Maka nggak boleh deket-deket sama istri kalian. Maksudnya jangan disetubuhi hatta yathurna, sehingga mereka sudah selesai dari masa haidnya. Tapi kalau selain dari itu nggak apa-apa, misalkan, ya, maaf nih, ya, ini udah 17 tahun ke atas, ya, udah balik juga. Ini hukum onani, ya, hukum onani sebenarnya kalau sendiri nggak boleh. Maaf, ya, hukum onani seorang suami misalkan itu nggak boleh. Tapi kalau sama istrinya dalam mazhab Imam Syafi'i diperbolehkan, tapi asal sama istrinya, karena khawatir, ya, karena ini secara psikolog juga, ya, atau ilmu laki-laki itu memang butuh secara psikis, Umi, ya, dia nggak bisa kalau nggak mengeluarkan misalkan. Maka boleh sama istrinya yang agar tidak terjerat pada sesuatu yang haram, waliyadzubillah, ya. Karena seorang laki-laki misalkan dari luar lihat perempuan yang seperti apa misalkan, kemudian ketika pulang ke rumah istrinya malah membiarkan, ya, misalkan ini bahaya, malah jadi ke sesuatu yang haram. Maka sebagian pendapat ulama bolehnya onani untuk seorang laki-laki tetapi dilakukannya oleh istrinya, ya, karena misalkan karena sebab lagi haid atau nifas, karena haidnya lama misalkan, ya, nifasnya lama juga. Nah, ini sesuatu yang tadi yang terakhir, ma yahrumu bil haidi wan nifas, ya, sesuatu yang diharapkan untuk seseorang yang haid dan nifas itu ada 10. Begitu akhwati. Oke, cukup, ya, udah jam 9:30 lebih, ya. Ini ada pertanyaan? Insya Allah nggak ada. Insya Allah kita cukupkan dulu, ya. Ana mau bertanya? Iya, silakan satu aja mungkin, Usti, ya. Jadi kebetulan ini Zoom-nya nggak bisa lama-lama, takut keburu mati. Baik, silakan, Usti. Ini Ustazah, ketika keputihan dalam keadaan pergi atau jalan-jalan, terus tidak membawa celana ganti gitu misalkan. Sedangkan waktu sholat sudah tiba. Itu gimana ya Ustazah cara ngatasinnya?
Buka celana. Buka, buka celananya Uti, buka aja. Oh, dibuka Buka, saja. wudhu. Buka bersihin dulu. Maaf ya, cebok dulu, kemudian wudhu. Ganti aja. Buka, nggak bawa ganti, ya udah simpen dulu di tas, ya, simpen dulu di tas. Nanti pakai lagi terserah Uti. Kalau nggak geli nggak apa-apa. Makanya perempuan Pengalaman itu kita ya. kayaknya pengalaman saya gitu ya, karena udah punya anak juga ya. Kemana-mana harus bawa celana itu nggak bisa satu gitu, harus lebih dari itu gitu. Karena bawa anak tuh lumayan berat ya, bawa beban ini itu gitu, Masya Allah. Jadi atau para mahasiswi juga kan pikiran banyak ya kalau lagi di kampus misalkan ya, maka kalau bisa sekarang praktis ya, ada panty liner kayak gitu. Nah, gitu jawabannya Uti, copot aja ya, copot, simpan Tenang dulu. saja. Oke, gitu akhwati ya, mudah-mudahan Jelas sekali, bermanfaat. Ustazah. Nah, insya Allah kita ketemu di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat dan mengambil faidah dari apa yang telah disampaikan. Dan kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kesalahan kita, ya, baik misalkan saya nggak sesuai, nggak apa-apa, insya Allah diampuni karena ketidaktahuan kita. Tapi kalau udah tahu kemudian masih masih mengabaikan, ini yang dosa, ya. Jadi kita jangan khawatir ketika baru tahu ilmunya, nggak apa-apa, karena ketika kita nggak tahu itu masih diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Naktafi bihadzal qadar, ya, mohon izin Ustadzani kita langsung tutup aja ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.